Halo kawan semuanya, dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Semoga rezekinya lancar semuanya. Kembali lagi bersama kita dalam alur cerita sebelum tidur. Oke kawan-kawan, si Raja Halu. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang gadis kaya raya seantero negeri Italiano di masa mudanya. Tetapi usut punya usut, ternyata gadis itu dulunya adalah seorang PSKI. Lah itu bagaimana kisah selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama. Untuk si Raja Halu, siapkan udut dan juga kopinya, tisu dan juga sabunnya agar kehaluan kita semakin fantasi. Di awal film kita di pertemuan gadis yang bernama Soipah. Diketahui Soipah ini akan diantarkan pacarnya yang bernama Nino ke rumah mantap-mantap. Nino menyuruh Soipah bekerja di rumah mantap-mantap selama 15 hari. Awalnya Soipah menolak karena belum berpengalaman dalam bergoyang. Tetapi Nino beralasan gaji dari rumah mantap-mantap akan digunakan untuk biaya pernikahan dan juga modal usaha. Karena Soipah ini gadis desa yang baik hati dan juga tidak sombong, akhirnya menuruti saja apa kata Nino. Lalu dengan hati yang dak-dikduk, akhirnya Soipah membunyikan bel masuk rumah mantap-mantap itu. Di rumah mantap-mantap itu, Soipah disambut oleh Madam Colette. Madam Colette ini adalah pemilik rumah mantap-mantap Adem Jaya. Selanjutnya Soipah diantar keliling untuk melihat-lihat isi rumah mantap-mantap Adem Jaya. Soipah ini ditujukan kamarnya, kamar yang digunakan untuk adu panco. Per non perdere tempo è bene che ti lavori. E 3 per la mezz'ora. E per non perdere tempo è bene che ti lavori. Setelah itu Soipah dikenalkan oleh Madam Colette kepada teman-temannya. Piacere, io sono Gina. Mereka saling mengobrol dan membahas apem bacem milik Soipah. Kata teman-temannya, gunung kembar milik Soipah ini indah bagaikan pohon beringin. Karena di sini semua nama memiliki arti, maka Madam Colette mengatakan Paprika itu artinya gunung kembar yang indah. Napoli o Messina e si intende spagnola. Bologna, roba del genere. Comunque questo si paga, Ettore, Una ragazza di rincalzo per le sbicare. sanno tutti, sta per Pompino. Venezia o Verona si paga profumatamente. Trivito sulla guancia o altro. Io andrei a fare un riposino. Setelah selesai mengobrol dan juga canda tawa, Paprika diantarkan Madam Colette ke dokter untuk tes HIV dan juga tes COVID. Dokter pun memeriksa seluruh tubuh Paprika, termasuk apem bacem miliknya. Lalu Paprika berbicara kepada dokter bahwa dia bekerja di sini terpaksa karena butuh uang untuk biaya nikah dan membantu pacarnya si Nino memulai usaha baru. Ternyata dokter sudah mengenal Nino. Dokter mengatakan, Nino itu mucikari, kau harus hati-hati Paprika. Sebelum terlambat, jangan coba-coba bermain otong, karena pasti ketagihan. Karena awalnya coba-coba, lo kok enak, maka coba lagi, semakin enak. Akan tetapi Paprika tidak menghiraukannya, karena ya namanya cinta buta. Besok harinya dengan senyum yang tajam dan bodi yang aduhai si bohai-bohai, Paprika menunjukkan pesonanya. Tidak berselang lama, Paprika langsung mendapatkan musuh adu panco. Tidak usah basa-basi, Paprika ini langsung diservis nama pelanggannya. Pelanggan pertama Paprika ini bernama Franco. Si Franco adalah seorang pelaut. Karena Franco ini adalah seorang pelaut, maka Franco jago dalam bergoyang-goyang, sampai-sampai Paprika ini lupa haluan dan jebol gawangnya. Sampai-sampai Paprika ini
merem melek lagi dibuatnya. Andando ad altro. Ma che so, a cose tristi. Hai tipo il cliente che ti fa impazzire, ma non godere. Besoknya Paprika ditegur sama Madam. Madam mengatakan kalau bergoyang pakai otak, jangan pakai hati, karena di sini tidak boleh jatuh hati kepada pelanggan. Hari demi hari dilalui oleh Paprika, dan ternyata si Paprika ini adalah bintang gustar di sana. Banyak pelanggan yang suka dengan Paprika. Bahkan setiap hari Paprika ini hampir bermain dengan 10 otong lebih. Sampai-sampai tubuh Paprika merasakan lemas, mual, muta, dan kepala pusing. Tetapi tenang, temannya yang berambut pirang ini akan memberikan wejangan dan juga nasihat-nasihat. Uno schiacciasassi. Kau tenang saja Paprika, aku akan memberikanmu servis yang terbaik, yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Temannya si Paprika yang berambut pirang ini ternyata punya metode servis yang unik, yaitu apem bacem ketemu dengan apem bacem. Karena si Paprika ini belum pernah merasakannya, maka si Paprika ini sampai melek lagi dibuatnya. Contenta di te, in una settimana hai smarchettato quanto 3 ragazze. Besoknya pagi-pagi sekali dengan wajah yang sumringah dan juga aura yang positif, Paprika dipanggil oleh Madam. Si Madam ini menjelaskan kepada Paprika, karena Paprika ini kontraknya hanya 15 hari, maka si Madam meminta perpanjang kontrak. Karena si Paprika ini di rumah mantap-mantap sudah sebagai guestar, banyak pelanggan dan juga pria hidung-hidung belang yang menginginkan goyangan si Paprika. Paprika pun mengatakan akan membicarakan hal ini dengan si Nino pacarnya. Malam harinya ternyata pelanggan pertamanya si Franco kembali datang untuk merasakan selambi serempit milik Paprika. Si Franco ini ternyata jatuh hati sama Paprika dan mengajak Paprika untuk makan malam dan juga mengajaknya berlayar ke tepi laut, ke tengah laut, ke laut-laut. Paprika tidak mau diajak si Franco karena Paprika sudah mempunyai pacar bernama Nino, dan Nino ini nanti malam akan mengajak Paprika untuk bertemu dan mengobrol di rumah makan. Selang beberapa jam, ternyata si Nino menelpon Paprika dan membatalkan acaranya itu karena si Nino ini diketahui akan membantu orang tuanya mencuci piring, maka tidak bisa bertemu dengan Paprika. Karena hati Paprika galau gulana, maka Paprika kembali si Franco dan mengajaknya untuk makan malam sambil curhat-curhatan masalah kehidupan dan juga sambil curhat masalah si Nino. Tidak berlangsung lama, ternyata si Nino ini datang ke rumah makan yang ditempati oleh Paprika. Ternyata si Nino ini kesana dengan cewek lain. Tidak usah panjang kali lebar, Paprika langsung emosi memuncak. Paprika ingin sekali memotong otong si Nino. Hei kau si Nino, katanya membantu orang tuamu, ternyata kau di sini. Aduh, dasar buaya. Si Nino dengan gugup menjelaskan kepada Paprika, hei Paprika, tenang aja, ini adalah teman cewek bisnis saya. Duh. Karena si Nino ini adalah buaya yang sangat cakap, maka 1000 alasan pun jadi sama si Nino. Tetapi ternyata cewek itu ngambek sama si Nino dan bilang, aduh asem. Cewek itu pun dengan amarah pergi meninggalkan Paprika dan si Nino. Disusul oleh si Nino, Paprika pun ditinggalkan sendirian. Lalu Paprika kembali ke si Franco. Franco pun menenangkan Paprika dan mengelus-elus kepala Paprika. Paprika, kau tenang aja, malam ini akan ku kasih kau servis yang terbaik dari yang terbaik. Mereka berdua pun adu panco modar sampai pagi. Di pagi-pagi yang cerah, si Franco mengajak lagi sama Paprika untuk menikah dan juga berlayar di tepi laut, di tengah laut, di laut-laut.
Tetapi Paprika masih belum mau karena ingin mengejar karirnya sebagai penggoyang-goyang di rumah mantap-mantap. Paprika pun menjelaskan masalahnya ini kepada si Madam. Madam pun menenangkan Paprika. Ternyata di tengah-tengah obrolannya, si Nino itu datang lagi ke Paprika. Berani-beraninya si Nino ini datang lagi ke rumah mantap-mantap itu untuk mengunjungi Paprika. Ternyata kedatangan si Nino ke rumah mantap-mantap itu ingin bertemu Paprika karena ingin meminta uang jatah karena si Nino yang mengenalkan Paprika kepada rumah mantap-mantap. "Hoi Paprika, kalau kau tidak kasih aku jatah cuanmu, maka gunung kembarmu itu akan kuledakan. Rata itu gunung kembarmu." Tanpa berpikir panjang, Paprika pun meninggalkan rumah mantap-mantap itu dan ingin kembali ke rumah halamannya untuk menenangkan diri. Tetapi di tengah perjalanan di dalam kereta, si Paprika ini bertemu dengan si Ruko. Si Ruko ini sama dengan si Nino, sang mucikari. Karena si Ruko ini seperti Cut Patkai, maka tidak usah panjang kali lebar, Paprika langsung diservis sama si Ruko di dalam kereta. Mantap-mantap, modar, gelap, sampai lupa haluan, mereka berdua pun pindah ke hotel. Lah, di dalam hotel pagi-pagi sekali si Paprika ini pamit kepada si Ruko. Paprika ingin mencari pekerjaan yang halal di sekitar kota. Joko-joko fotokopi kek, atau joko-joko kafe, atau kuli bangunan, apapun lah yang penting halal katanya. Tidak berlangsung lama, Paprika dengan wajah yang cemberut kembali ke hotel dan bilang sama si Ruko. Ternyata mencari pekerjaan yang halal di sekitar kota ini angel seru, angel Ruko. Aduh, gimana ini Ruko? Tenang, si Ruko menenangkan Paprika. Paprika, gini aja, kau ikut aku. Karena apem bacemmu itu sangatlah lezat, maka aku kenalkan apem bacemmu itu kepada para kolomrat yang ada di daerah sini. Ladala, ternyata si Ruko menawarkan ke Paprika untuk bekerja sebagai mantap-mantap lagi. Awalnya Paprika menolak, tetapi karena tekanan ekonomi dan juga tekanan dari serambi selempit miliknya, maka si Paprika pun mengiyakan. Karena daripada menganggur, ya sikatlah sama si Paprika. Besoknya si Ruko mengajak si Paprika untuk bertemu kakek-kakek mucikari. Kata si kakek, "Duh, lumayan ini, gunungnya seperti pohon beringin." Paprika ini dites dulu sama si kakek. Lah, kata si kakek ini, "Caramu bergoyang si Paprika dan caramu berjalan itu menandakan apem bacemmu masih oke." Akhirnya si kakek-kakek ini memberikan alamat kepada Paprika dan juga Ruko, alamat rumah mantap-mantap khusus untuk kolomrat. Tidak usah panjang kali lebar, Paprika bersama dengan Ruko langsung menuju ke alamat rumah itu. Lalu Paprika bertemu dengan Madam Nyai, si pemilik rumah mantap-mantap yang akan dituju. Madam Nyai ini menerangkan kepada Paprika sebelum memulai debut pertamanya, maka Paprika harus dites dulu. Karena si Nyai ini ingin mengetes gunung dan juga apem bacem milik Paprika. Besoknya si Paprika ini memulai debut pertamanya di rumah mantap-mantap itu. Dengan pesona yang aduhai si bohai-bohai, Paprika mencari para hidung belang di sana. Duh, ladala, ternyata si Paprika bertemu dengan pamannya sendiri. Dan apesnya, pamannya ini adalah pelanggan pertama Paprika di rumah mantap-mantap itu. Paprika mengatakan kepada pamannya, "Paman, tolong rahasiakan ini ya, karena saya malu ketika ayah dan bunda tahu kalau saya ini seorang pelacur."
Pamannya Paprika pun mengiyakan, tetapi dengan syarat. "Paprika, kau tenang aja, paman akan merahasiakan ini, tetapi dengan syarat apem bacem milikmu dan juga gunung kembarmu itu kau perlihatkan kepadaku." Dan juga pamannya pun meminta agar perkutut miliknya dikasih vitamin sama Paprika setiap hari dengan gratis. Beberapa hari kemudian Paprika ini curhat sama si Roko atas masalahnya itu. Paprika bilang sama Roko kalau pamannya itu sering datang ke sana dan merasakan apem bacem miliknya tetapi dengan gratis. Si Roko pun kesal dan emosi dibuatnya. "Awas kau, dasar tua-tua keladi, kupotong-otongmu itu," kata Roko. Tidak usah panjang kali lebar, si Roko ini mengajak preman kampung untuk menemui paman Paprika. Si Roko ini dengan emosi mengatakan kepada paman Paprika, "Awas kau ya, dasar orang tua. Kalau terus-terusan kau cicipi apem bacem milik Paprika secara gratis, kupotong perkututmu agar tidak bisa manggung." Setelah masalah dengan pamannya selesai, Paprika pun memulai perjalanan sebagai penggoyang lagi. Beberapa hari telah dilalui oleh Paprika. Akhirnya Paprika mendapatkan THR dari Madam. Karena THR yang diberikan oleh Madam ke Paprika dirasa lebih dari cukup, maka Paprika pun berpikir untuk meninggalkan rumah mantap-mantap itu dan kembali ke rumah halamannya untuk pensiun dini. Poverino, in fondo voglio bene anche a lui. Questore che è mio amico e te lo faccio restare in 4. Poverino, in fondo voglio bene anche a lui. Rencana pensiun Paprika itu disampaikan ke Roko. Ia dadau ternyata si Roko marah dan jadi ngambek sama Paprika. Dan si Roko pun dengan lantang mengatakan, "Awas kau ya Paprika, kalau sampai kau pensiun, apem bacem milikmu itu kumasukkan pisau ini." Si Roko tidak mau Paprika pensiun karena Paprika ini adalah sumber kekayaan si Roko. Dengan wajah yang sedih dan juga ketakutan, akhirnya Paprika pun menuruti kemauan si Roko itu. Besoknya Paprika pun kembali ke rumah mantap-mantap itu. Di saat si Paprika bergoyang-goyang manja, ternyata Paprika bertemu dengan si Franco. Si Franco ini adalah pelanggan pertama Paprika yang membuat Paprika sampai meremelek. Akhirnya tidak usah panjang kali lebar, tidak usah lebar kali panjang, digas sama si Franco. Dan mereka pun adu panco, adu panco. Sono geloso, e con te ne avrei motivo. Ma non hai visto con chi era al bar? Un ragazzino. Le Molucche, pensami, ma una vita nuova, oriente. Di tengah pergulatan adu panconya, Paprika dengan perasaan meremeleknya mengatakan kepada Franco ingin ikut bersama Franco ke tepi laut, ke tengah laut, ke laut-laut. Si Franco pun sebenarnya senang akan hal itu. Tetapi si Franco mengatakan kepada Paprika bahwasanya untuk saat ini Franco tidak bisa mengajak Paprika untuk berlayar, dikarenakan Franco ini masih belum punya kapal sendiri. Franco pun meyakinkan kepada Paprika bahwa jangka waktu beberapa bulan Franco akan membeli kapal sendiri dan mengajak Paprika menikah, lalu jalan-jalan ke tepi laut, ke tengah laut, dan ke laut-laut. Paprika pun tambah hari tambah yahut, jogetannya tambah ganas karena ada tujuan yang harus dicapai, yaitu membantu Franco untuk membeli kapal. Beberapa hari kemudian, ternyata rumah mantap-mantap itu kedatangan tamu sultan yang bernama Carlos. Carlos ingin menghadiahi anaknya ini serambi selempit
pada saat anaknya berulang tahun. Lah, si Carlos ini memang ayah yang baik karena menghadiahkan serambi selempit untuk anaknya. Setelah anaknya memilih dan memilah artis-artis di rumah mantap-mantap itu, maka tidak lain tidak bukan yang dipilih adalah Paprika. Anaknya si Carlos ini pun dibuat lemas sama Paprika. Karena si Paprika ini serambi selempitnya memang gacor dan dapat memuaskan anak dari Carlos, maka besoknya Paprika dipanggil sama Carlos. Ternyata si Carlos ini menantang Paprika untuk adu panco. Tidak usah panjang kali lebar, tidak usah lebar kali panjang, akhirnya si Carlos ini diservis sama Paprika. Signor Conte, perché mi ha invitato la... Ma che bel vestito che hai! E tu? Molto! Gualtiero mi ha detto meraviglie. Senti, dai, vieni! Ladala, ternyata si Carlos ini sangat menikmati serambi selempit dari Paprika, yang mana pada akhirnya si Carlos ingin menikahi Paprika. Awalnya keluarga Carlos ini menolak Paprika untuk menikah dengan Carlos. Tetapi setelah Paprika yang menunjukkan pesona aduhai si bohai-bohai miliknya, keluarga besar Carlos pun sampai malu dan tutup mata dibuatnya. Akhirnya Paprika dan juga Carlos pun menikah. Beberapa detik setelah menikah, ternyata si Carlos ini meninggal karena perkututnya tidak kuat untuk melayani Paprika. Karena si Paprika ini adalah istri sah dari Carlos, maka seluruh harta si Carlos jatuh ke tangan Paprika. Ya begitulah, memang nasib si Paprika. Di akhir film diperlihatkan Paprika pun hidup dengan damai dan bisa membelikan si Franco ini kapal sendiri. Dan akhirnya mereka berdua bisa berlayar ke tepi laut, ke tengah laut, dan juga ke laut-laut.